Sejak dahulu, Indonesia terkenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Salah satu sumber daya alam yang paling diincar adalah minyak bumi. Sebuah catatan di Belanda menyatakan pada tahun 1869 sudah ditemukan 53 lokasi sumur minyak di bumi Nusantara yang kala itu menjadi tanah jajahan pemerintah Hindia Belanda. Adalah seorang warga negara Belanda bernama Jan Kriering yang melakukan pengeboran minyak bumi pertama di Majalengka, Jawa Barat pada 1871. Sedang sumur Telaga Tunggal 1 di Desa Telaga Said, Langkat, Sumatera Utara dinyatakan sebagai sumur minyak komersial pertama di zaman pemerintah Hindia Belanda yang ditemukan pada Juni 1885. Dalam waktu yang hampir bersamaan, minyak juga ditemukan di Wonokromo, Jawa Timur, di daerah Sanga-Sanga, Kalimantan Timur pada 1897 dan di berbagai daerah lainnya. Nederlandse Koloniale Petroleum Maatschappij atau NKPM adalah perusahaan Amerika pertama yang berhasil menemukan minyak di talang akar dan merupakan penemuan minyak bumi terbesar di wilayah Nusantara sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Belanda, giliran negara Jepang yang menguasai minyak bumi Indonesia. Namun, 3 tahun kemudian Jepang harus angkat kaki dari Indonesia menyusul kekalahan mereka atas pasukan sekutu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya yang diproklamirkan Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Belanda yang datang bersama tentara sekutu berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia, termasuk ladang-ladang minyak yang sebelumnya sempat mereka kuasai. Ambisi Belanda ingin menguasai kekayaan mineral Indonesia baru berakhir pada 27 Desember 1949 setelah ditandatanganinya penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Industri Migas Nasional periode 1945-1971. Pada 15 Oktober 1957, Angkatan Darat membentuk Perseroan Terbatas Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara atau PT ETMSU. Pada 10 Desember 1957, nama PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau PT Permina. Selanjutnya, tanggal 10 Desember disepakati sebagai ulang tahun berdirinya Pertamina. Pada 26 Oktober 1960, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960 tentang pertambangan dan Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Untuk menjalankan kedua undang-undang ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961. Isinya menjadikan PT Permina, PT Pertamin, dan PT Permigan menjadi perusahaan negara. Berdasarkan kesepakatan kontrak karya yang ditandatangani di Tokyo pada 1963, pemerintah Indonesia melalui PN Pertamina mengakuisisi aset Shell, Stanvac, dan Caltex. Berdasarkan PP nomor 27/1968 pada 20 Agustus 1968, berdiri Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau PN Pertamina yang merupakan gabungan PN Permina dan PN Pertamin. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, maka PN Pertamina berubah bentuk menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan tetap disebut sebagai Pertamina. Industri Hulu Pertamina periode 1971-2001. Dalam kurun waktu 25 tahun, Pertamina mampu mempertahankan tingkat produksi 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari.
industri hulu Pertamina pasca reformasi. Pada 23 November 2001, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menandatangani tanda berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang kelak mengubah sistem pengelolaan migas di Indonesia menjadi lebih liberal. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22/2001, Pertamina diubah bentuknya menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Pada 14 Juni 2011, secara resmi Pertamina mengumumkan perubahan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Antara kepentingan nasional dan tujuan perusahaan. Indikator suksesnya kerja hulu adalah mampu memproduksi migas lewat aktivitas pengeboran. Dari perspektif ini, maka operasi pengeboran adalah salah satu kegiatan kunci di samping evaluasi geologi dan geofisika yang mumpuni. Menghias biru di langit negeri, dedikasi tinggi tiada henti. Di sisi hulu, Pertamina ingin terus tumbuh berkontribusi dalam mencapai ketahanan energi melalui produksi migas dan energi lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semangat ini yang perlu dipupuk dan dikembangkan sesuai tuntutan zaman.